Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme coin yang mana meme coin ini di request ya oleh salah satu dari kalian via link traktir saya, yaitu meme coin Ponke teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat nih untuk Ponke ini, untuk chartnya saya ambil dari exchange Bybit. Dan tentu disclaimer dulu karena memang ini meme coin ya, dan secara fundamental juga harusnya nggak ada yang gimana-gimana banget. So disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu sama sekali bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman semua melakukan aksi jual beli tertentu. Jadi sama sekali bukan ajakan menjual ataupun membeli, dan juga tentu bukan bermaksud untuk mempromosikan koin ataupun token tertentu teman-teman. So always do your own research teman-teman ya. Dan maybe ya kita akan lebih berfokus untuk pembahasannya seputar technical analysisnya aja. Karena seperti yang kita ketahui, kalau meme coin itu sangat-sangat bergantung dengan community dan juga atensi dalam ngedrive ataupun memengaruhi harganya. Dan oke, per video ini saya record, untuk Ponke ini sendiri sudah berada di urutan ke-251 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan buat teman-teman bisa coba disortir aja ini dari sektor memesnya. Dan Ponke ini ada di urutan yang masih cukup jauh ya apabila dibandingkan beberapa meme coin yang memang sudah memiliki kapitalisasi pasar yang cukup tinggi seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Floki dan sebagainya teman-teman. Dan di sini eh posisinya untuk Ponke ini tepat berada di atas Dogegov ya, yang sebelumnya sempat kita review juga nih. Buat teman-teman yang menonton bisa mampir aja di video sebelumnya untuk analisa Dogegov ini. Dan sekarang kita akan coba nih untuk analisa Ponke ini dari segi technical analysisnya. Nah, dari segi technical analysisnya, sebenarnya jujur saya sendiri cukup suka sama chartnya. Karena teman-teman tuh bisa lihat, ini tuh chartnya clearly bullish teman-teman. Karena kalian bisa lihat nih di sini dia membentuk ada higher high yang pertama di sini. Kemudian dia membentuk higher low-nya, and then di sini ada higher high-nya kembali teman-teman. So dari sini aja kita tuh bisa lihat bahwasannya ini structure yang cukup bullish teman-teman untuk Ponke ya. Dan per saat ini harganya ada di sekitaran 0,54 sekianan US dollar per koinnya. Dan oke, kita akan coba nih untuk bahas gimana sih potensi harga dari Ponke ke depan. Dan mungkin ya kita akan buat beberapa skenario, di mana skenario yang pertama yang mungkin saya sendiri paling confident untuk Ponke ini, setidaknya dari POV saya ini punya potensi terjadi yang cukup besar atau memiliki potensial kejadian yang mungkin memiliki persentase cukup besar, di mana Ponke ini ada possible ya membentuk higher low selanjutnya teman-teman. Jadi eh mungkin pergerakan harganya bisa seperti ini. Nah, maybe seperti ini, ataupun ininya ke bawahan teman-teman. Jadi ke demand area yang di bawah. Kenapa? Karena meskipun seperti ini tuh tetap terhitung higher low teman-teman. Mengingat higher low kita yang sebelumnya ada di kisaran area ini teman-teman ya. Dan di sini ya, sekarang kalau kita coba amati nih teman-teman, Ponke ini sendiri sedang berada dalam suatu trend line ya, yang teman-teman tuh bisa lihat ini tuh di respect banget. Di sini di hit beberapa kali, di sini satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, dan ini mau ke enam kali teman-teman. Dan masih belum dibobol. Dan let's see ya, apakah trend line ini mampu mempertahankan kenaikan dari Ponke. Dan di sini ada demand area terdekat nih di kisaran harga ini yang teman-teman bisa notice sendiri, di mana demand area ini sebelumnya jadi resistance nih untuk Ponke ini, dan juga sempat menahan juga ketika di sini. And then setelah di breakout, di sini ada potensi menjadi area pembelian yang mungkin menarik minat para buyers teman-teman. Dan sesuai dengan kemungkinan tadi, ada potensi ya apabila Ponke pun eh, terkoreksi ke sini, ada potensi memang terjadi pemantulan teman-teman. Dimana kalau teman-teman notice juga untuk demand area di situ, kalau kita tarik dengan menggunakan Fibonacci retracement, nah seperti itu mungkin teman-teman kalian bisa lihat, kita tarik dari swing low to swing high-nya. Mungkin saya perlebar sedikit biar kelihatan. Maka teman-teman tuh bisa menyadari bahwasannya di demand area ini itu tepat di kisaran area 0,5-nya teman-teman. Meskipun tidak pas di golden ratio-nya, namun di area 0,5 ini maybe kita bisa melihat adanya some rejection yang terjadi di Ponke ini, atau pullback lebih tepatnya. Namun apabila memang ternyata yang terjadi adalah Ponke ini terkonsolidasi atau terrejeksi lebih jauh teman-teman, atau turun lebih jauh, maka
maybe ada potensi di area 0,618 ataupun di area sekitar ini teman-teman. Nah, di area sekitar demand areanya di sini itu ada potensi Ponke mengalami reaksi yang positif teman-teman. Maybe kalaupun turun sampai sini ada potensi dia masih bisa pullback teman-teman ya. Dan hopefully untuk Ponke ini tidak turun melebihi titik higher low yang sebelumnya teman-teman. Karena kalau kita gambar ulang nih, nah seperti ini. Nah titik higher low-nya itu di kisaran ini teman-teman. So hopefully nggak terbreakdown dari eh, area higher low-nya di sini. Karena ketika terbreakdown, maka secara otomatis Ponke ini akan eh, menghentikan bullish structure-nya secara struktur market ya teman-teman, atau secara structure di sini apabila dia turun lebih higher low-nya, maka secara market structure dia akan valid untuk membentuk lower low teman-teman, dan itu secara otomatis mengakhiri bullish sequence-nya. So hopefully Ponke kalau mau koreksi pun mungkin ke sini ataupun ke sini itu masih cukup oke. Namun apabila dia terbreakdown lebih dari titik higher low-nya, maka mungkin secara structure market itu akan menjadi indikasi yang cukup buruk nih untuk Ponke ini. Dan seperti biasa juga teman-teman itu bisa melihat beberapa area yang saya tandai teman-teman. Jadi di sini saya udah tandain ada beberapa demand area yang terdekat, dan di atasnya teman-teman tuh bisa lihat adanya supply area, yang mana supply area ini bisa berperan sebagai resistance kita di Ponke ini. Dan teman-teman tuh bisa lihat di sini dia menahan beberapa pergerakan Ponke ini ya. Di sini ada satu kali dan juga kedua kali juga tertahan. Dan ada potensi ya memang untuk teman-teman yang mungkin tanya ada potensi ke harga berapa nih apabila Ponke ini memang bullish ya, atau struktur market bullishnya ini masih berlanjut teman-teman. Misalkan seperti ini masih berlanjut. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan tools yaitu Fibonacci ya. Teman-teman tinggal tarik aja dari sini ke bawah sini ya, ke swing low-nya ke bawah. Di sini saya perlebar biar mudah. Dan teman-teman tuh bisa memperoleh ada area golden ratio-nya di 1,618 ya. Dan which is itu punya potensi ya untuk dikunjungi apabila memang Ponke ini itu berhasil break atau melewati supply area yang ada di kisaran ini teman-teman. Dan mungkin ya dalam prosesnya itu nggak langsung seperti ini teman-teman, nggak langsung begini, melainkan memang ada potensi untuk quote on quote poco-poco dulu teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi dia perlahan ya. Jadi dia mungkin breakout dulu, kemudian testing dulu di supply areanya, baru kemudian mungkin ada potensi untuk coba hit nih di area 1,618 ya teman-teman. Dan dia akan membentuk new all time high jika seperti itu teman-teman. Dan teman-teman bisa nih untuk menganalisa pergerakan yang lebih lanjut dengan menggunakan tools Fibonacci juga. Dan apabila dia breakout dari supply area ini, maka tentu hal tersebut akan menjadi indikasi yang sangat bagus, karena yang pertama dia akan punya potensi untuk create new all time high. Yang kedua, dia ada potensi, dan bukan potensi lagi ya, dia akan create yang namanya higher high yang baru karena higher high kita terakhir posisinya di sini. Dan yang ketiga, tentu dia akan mengubah supply area yang ada di sini menjadi demand area, yang artinya itu kalau dalam bahasa market structure-nya itu dia mengubah resistance dan become support ya teman-teman ya, atau dia mengubah resistance menjadi area support atau resistance become support. Yang mana hal tersebut akan menyebabkan ketika dia meroket ke atas, itu dia nanti ada pijakan lah teman-teman ya, atau ada area pembelian di area resistance sebelumnya yang berubah menjadi area support, dan baru bisa nih untuk mungkin kembali untuk terbang atau melaju ke harga yang lebih tinggi. Dan oke, maybe segitu dulu teman-teman untuk analisa saya seputar Ponke teman-teman. Dan ini memang koin yang masih relatif baru lah ya teman-teman. Kalau kita lihat di weekly-nya bahkan ini masih dikit banget untuk chartnya. So secara historical sebenarnya belum banyak yang bisa diamati dari Ponke ini. Dan maybe ya buat teman-teman yang punya koin-koin yang mungkin menarik atau altcoin kesayangan kalian, feel free teman-teman, kalian bisa request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan memang banyak yang tertarik, maybe akan saya pertimbangkan untuk bahas di beberapa video selanjutnya teman-teman. Dan buat kalian juga yang mau support sekaligus request analisa koin via link traktir saya, feel free buat mampir aja di bio akun TikTok saya ataupun di description pada channel YouTube saya teman-teman. Dan thank you banget teman-teman buat kalian yang udah support sampai sejauh ini, dan juga thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.